Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Akmal Raffi Hasanin. Saya adalah siswa dari KLA, dari batch 9, dari kelas fundamental. Dan pada hari ini saya akan bawakan atau menjelaskan materi 10 sensory power. Saya akan menjelaskan yang pertama apa itu 10 sensory power, dan yang kedua saya akan menjelaskan masing-masing dari 10 sensory power tersebut. Jadi yang pertama, apa itu 10 sensory power? Jadi 10 sensory power adalah kumpulan pengetahuan, wawasan atau pengalaman yang dimiliki seseorang, dimana hal tersebut secara sadar atau tidak sadar bisa membuat dirinya atau kita menjadi lebih menarik di mata orang-orang lain, sehingga bisa lebih cepat diterima oleh orang-orang lain atau orang banyak. Yang pertama, 10 sensory power ada linguistik. Linguistik itu adalah kemampuan menggunakan bahasa, membahasakan sesuatu, menulis atau menguasai bahasa. Contohnya, contoh orang atau contoh pekerjaan untuk linguistik adalah guru. Kenapa? Karena guru harus menyampaikan materi dengan jelas lewat kata-kata. Karena kalau misalnya apa yang disampaikan oleh guru tidak jelas, maka muridnya nggak akan sampai ke muridnya nggak akan mengerti. Kalau misalnya guru tidak memiliki kejelasan linguistik ini. Jadi itu linguistik. Yang kedua ada logika. Apa itu logika? Logika adalah kemampuan untuk menalarkan sesuatu, melogikakan sesuatu, dan memecahkan suatu masalah. Contoh orang atau contoh pekerjaan untuk logika adalah saya programmer, atau contohnya saya. Kita sebagai programmer, kita harus membuat logika untuk sebuah sistem agar sebuah sistem tersebut dan lancar. Dan kita harus juga siap dan bisa memecahkan masalah ketika dihadapi error dalam aplikasi tersebut. Karena kalau nggak bisa, aplikasi bakal error terus. Jadi itu adalah logika. Yang ketiga adalah spasial. Spasial adalah kemampuan untuk mengkonsepkan sesuatu di pikiran kita, atau istilah di imajinasi kita. Orang yang dalam kejelasan ini cenderung memiliki imajinasi yang luas. Contohnya seorang arsitektur, mereka itu harus membayangkan bagaimana bangunan akan dibangun sebelum beneran dibangun. Mereka harus membayangkan bagaimana pondasinya, terus ukurannya berapa, dan lain-lain. Kalau tidak, bangunan akan runtuh. Yang tiga dari sensory power adalah yang keempat dari sensory power adalah kinetik. Apa itu kinetik? Kinetik adalah kemampuan mengolah fisik dan menguasai gerakan tubuh. Orang-orang yang cenderung memiliki kejelasan ini cenderung lebih cepat paham ya kalau misalnya mereka dikasih lihat sebuah gerakan, misalnya atlet tinju atau atlet karate, taekwondo, atau misalnya sepak bola. Kalau misalnya mereka diperlihatkan suatu gerakan, mereka bisa langsung menangkap dan bisa langsung melakukannya, sehingga mereka bisa latihan terus agar dia bisa memperfectkan gerakan tersebut. Jadi itu adalah kinetik. Yang kelima adalah kejelasan musikal. Musikal adalah kemampuan seseorang yang berhubungan dengan
musik dan irama. Contohnya yang jelas adalah musisi, karena mereka bisa dengan mudah mengekspresikan ide mereka dan emosi mereka lewat musik. Di misal kalau mereka sedih, putus sama pacar, atau mengalami situasi sedih dalam hidup mereka, mereka bisa mengekspresikan hal-hal tersebut lewat musik. Mereka bisa membuat melodinya, bisa membuat liriknya, suaranya bagaimana, dan lain-lain. Itulah musikal. Yang keenam adalah interpersonal. Interpersonal adalah kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Orang-orang dengan kecerdasan ini cenderung bisa lebih bisa peka terhadap perasaan orang lain, dan bisa dan nyaman bekerja dengan dalam tim. Contohnya yang dekat adalah contohnya programmer bisa misal kalau di web development ada front end dan back end. Front end yang ngurusin websitenya, tampilan, terus back end itu mereka yang ngurusin bagaimana datanya masuk dan bagaimana logika di belakang layar misalnya, atau belakang websitenya. Dan ada juga yang ngedesain websitenya. Jadi orang-orang ini kita harus bekerja sama dengan tujuan untuk sukses membuat webnya. Kalau ada satu miskomunikasi atau apalah gitu, saya yakin errornya bakal fatal ya, karena lingkungan itu harus bekerja sama dengan lancar. Itulah interpersonal. Yang ketujuh adalah intrapersonal. Yang tadi inter, ini intrapersonal. Intrapersonal adalah kemampuan memahami diri kita sendiri secara mendalam. Orang dengan kecerdasan ini mereka cenderung reflektif. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan memiliki prinsip yang kuat. Contohnya psikolog. Karena mereka butuh refleksi diri untuk memahami orang lain. Mereka butuh memahami diri mereka sendiri sehingga mereka bisa memahami orang lain. Psikolog. Yang 8 ada action. Action itu adalah kemampuan untuk bertindak secara cepat dan untuk mengeksekusikan ide. Orang-orang dengan kecerdasan ini mereka biasanya lebih fokus pada hasil dan mereka lebih tidak suka untuk menunda. Jadi kalau ada pekerjaan atau suatu kegiatan yang bisa mereka lakukan, mereka langsung lakukan tanpa jeda. Terus ke-9 adalah spiritual. Spiritual adalah kemampuan untuk memahami makna hidup, nilai, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Orang-orang dengan kecerdasan ini mereka cenderung lebih sering merenung tentang hidup mereka gitu misalnya. Contohnya tuh orang pemuka agama, mungkin bukan merenung sih, tapi lebih ke memahami sesuatu yang spiritual. Atau sampai pemuka agama kan mereka paham dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Jadi mereka bisa menyampaikan itu, bisa menyebarkan hal itu dan membuat motivasi ke orang lain gitu.
Dan yang terakhir ke-10 adalah ada naturalistik atau natural. Kemampuan ini adalah kepekaan kita terhadap alam dan lingkungan hidup. Orang-orang yang cenderung dominan di kecerdasan ini, mereka suka berinteraksi dengan tumbuhan, hewan, atau fenomena alam. Contohnya pecinta alam atau pecinta alam, ahli biologi. Karena mereka suka mempelajari kehidupan makhluk hidup. Jadi menurut saya itu saja dari saya tentang 10 scientific power. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.